Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudara-saudara semua. Pagi ini kita akan membahas tentang bagaimana menolong persalinan sesuai dengan asuhan persalinan normal, ya, atau APN. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang perubahan adaptasi fisiologi maupun fisiologi dan eh, anatomi pada kala 1 dan kala 2. Hari ini kita lanjutkan dengan bagaimana menolong persalinan sesuai dengan asuhan persalinan normal, ya. Adapun tujuan pertemuan kita pada hari ini yaitu diharapkan saudara mengetahui langkah menolong persalinan normal. Diharapkan saudara mampu mempraktekkan cara menolong persalinan sesuai dengan asuhan persalinan normal, ya. Untuk mencapai tujuan tersebut nanti saya akan menjelaskan mulai dari langkah menolong persalinan normal dan langkah demi langkah dalam teknik menolong persalinan normal. Ya, kita mulai ya. Apa itu persalinan normal? Ya, persalinan normal adalah suatu proses persalinan yang mana berfokus pada persalinan yang bersih dan aman, serta mencegah terjadinya komplikasi. Hal ini merupakan pergeseran paradigma yang dari menunggu terjadinya dan kemudian menangani komplikasi menjadi pencegahan komplikasi. Tujuan dari asuhan persalinan normal sendiri ialah diharapkan dapat menjaga kelangsungan hidup dan memberikan derajat kesehatan yang tinggi, baik bagi ibu maupun bayi melalui upaya yang diintegrasi, lengkap tetapi dengan intervensi yang seminimal mungkin, agar prinsip keamanan dan kualitas pelayanan dapat terjaga pada tingkat yang optimal. Sebelum kita melangkah ke langkah persalinan normal, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu bahwa persalinan itu akan dimulai setelah memasuki kala 2, ya. Persalinan kala 2 dimulai dari pembukaan serviks lengkap dan berakhir dengan lahirnya bayi. Tanda-tanda persalinan itu sudah dekat, itu biasanya ibu merasakan dorongan ingin menerang, ya. Kemudian kita lihat pada daerah perineum, itu daerah perineumnya tampak menonjol. Kemudian biasanya ibu ada keinginan untuk mau buang air besar. Kemudian kita lihat juga pada infeksi daerah genitalia luar, kita lihat vulva, vagina, sphincter ani membuka. Dan terlihat atau adanya pengeluaran air ketuban yang meningkat baik disertai lendir maupun darah. Tanda pasti kala 2 ya, yang harus kita ketahui itu adalah yang pertama adalah pembukaan serviks lengkap, ya. Kemudian terlihat bagian kepala bayi melalui introitus vagina. Jadi ada 2 tanda pasti kala 2. Adanya pembukaan serviks lengkap dan terlihatnya bagian kepala bayi di introitus vagina. Itu artinya sudah masuk ke kala 2. Ya. Setelah kita melihat adanya tanda kala 2, maka penolong persalinan harus melakukan persiapan untuk pencegahan infeksi. Ya, mulai dari langkah mencuci tangan. Ini ada 7 langkah efektif untuk mencuci tangan. Ya, bisa Anda lihat langkah kerjanya. Kemudian memakai sarung tangan dan perlengkapan pelindung lainnya, menggunakan teknik asepsis dan asepsis, memproses alat bekas pakai, menjaga kebersihan sanitasi lingkungan. Yang perlu diperhatikan juga adalah persiapan tempat persalinan, peralatan, dan bahan. Pencahayaan dan penerangan yang cukup, ya, agar tidak menyulitkan kita pada waktu melakukan tindakan. Kemudian
kasur sebaiknya dilapisi dengan kain penutup yang bersih, kain tebal, dan pelapis anti bocor. Kemudian ruangan harus hangat ya, walaupun pakai AC itu diusahakan suhunya pas ya. Kemudian pastikan semua perlengkapan dan bahan tersedia berfungsi dengan baik. Nah, ini harus sudah dipastikan sebelum alat disterilkan, itu ada pengecekan ya. Jadi jangan ya, setelah disteril artinya alat sudah siap pakai. Apa guntingnya untuk gunting tali pusat itu tajam atau tidak, salah satu contohnya klemnya macet atau tidak, ya itu harus diperhatikan. Baik, kita masuk ke langkah standar asuhan persalinan normal. Ini ada 58 langkah, terdiri dari 10 langkah besar dan dipecah lagi merinci menjadi 50 langkah besar. Ini yang harus seorang bidan pahami mengenai langkah standar dari asuhan persalinan normal. Yang pertama adalah mengenali gejala tanda kala 2. Di sini, langkah pertamanya mendengar dan melihat adanya tanda kala 2. Dorongan meneran, ya, tekanan pada anus, perineum menonjol, vulva, vagina membuka. Nah, ini kita dapatkan dulu tanda ini. Kemudian yang kedua, menyiapkan pertolongan persalinan. Apa saja? Mulai dari persiapan tempat, alat, obat, alat resusitasi. Jika semuanya sudah dalam kondisi yang siap dipakai, ya. Alat jika masih dalam bungkus itu silakan dibuka dalam bungkusnya, masukkan ke dalam bak instrumen yang steril ya. Kemudian jika ada ampul yang belum dipatahkan, silakan patahkan ampul oksitosin. Jika ada spet yang belum dibuka dari bungkusnya, itu buka bungkusnya, masukkan spet ke dalam bak instrumen. Kemudian langkah selanjutnya yaitu pakai pelindung diri lengkap ya, mulai dari topi, apalagi dalam kondisi sekarang ya, dalam kondisi pandemi ini petugas yang akan menolong persalinan ini memang harus menggunakan alat pelindung diri lengkap ya, mulai dari topi penutup kepala, kemudian masker, eh, kacamata atau face shield, kemudian baju 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 pelindung. Dalam kondisi tidak pandemi cukup pakai apron, tapi dalam kondisi pandemi ini kita diwajibkan untuk menggunakan hazmat ya. Kemudian sepatu boot ya, dan yang paling penting yaitu handscoon. Handscoon yang digunakan dalam menolong persalinan normal adalah handscoon steril. Setelah alat sudah siap, petugas memakai alat pelindung diri. Langkah selanjutnya yaitu mencuci tangan, ya. Mencuci tangan sesuai dengan standar, kemudian keringkan. Pakai sarung tangan satu dulu. Pakai sarung tangan satu sebelah kanan ya. Kemudian langkah selanjutnya yaitu masukkan oksitosin dalam tabung suntik. Pakai kedua sarung tangan. Masukkan oksitosin dalam tabung suntik, kemudian pakai kedua sarung tangan. Yang tadi kan baru satu, kemudian pakai kembali setelah Anda memasukkan oksitosin. Kemudian, langkah selanjutnya yaitu kita memastikan pembukaan lengkap dan keadaan janin baik. Dimulai dengan langkah ketujuh, yaitu membersihkan pulpa. Setelah membersihkan pulpa, kita selanjutnya yaitu melakukan pemeriksaan dalam. Pada waktu pemeriksaan dalam, jika kita menemukan pembukaannya sudah lengkap, tapi ketubannya belum pecah, maka langkah selanjutnya yaitu kita melakukan pemecahan selaput ketuban. Ya, ini perlu diperhatikan. Kemudian, langkah selanjutnya kalau sudah melakukan pemeriksaan dalam, kita lakukan dekontaminasi sarung tangan, lepaskan dalam larutan klorin, rendam dalam larutan klorin, cuci tangan, kemudian langkah ke-10 kita mendengarkan DJJ ya. DJJ normal itu antara 100 sampai 160 kali per menit. Langkah selanjutnya yang menyiapkan ibu dan keluarga. Setelah kita memastikan bahwa pembukaan sudah lengkap, keadaan ibu maupun janin baik, langkah selanjutnya kita memberitahu ibu, sampaikan pada si ibu.
ibu, kondisi ibu sekarang pembukaannya sudah lengkap, keadaan janinnya bagus. Jika ada dorongan ingin meneran, silakan ibu meneran dengan maksimal ya. Meneran pada waktu adanya kontraksi ya. Dan ibu perhatikan ya bu, jangan sampai menahan napas. Nah itu perlu kita sampaikan kepada pasien ya. Kita juga meminta dukungan keluarga untuk membantu jika ada suami apa namanya ibu, orang tua terdekat atau orang-orang terdekat dari si ibu, juga kita sampaikan untuk dapat memberikan dukungan kepada ibu, ya bisa memberikan semangat, membantu berdoa, membantu memberikan rasa nyaman, ya misalnya kalau ibunya keringetan bisa dilakukan pengelapan keringat, ibunya merasakan nyeri bantu melakukan masase agar mengurangi rasa nyeri. Kemudian langkah selanjutnya yaitu bimbing ibu untuk meneran ya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana cara meneran yang baik ya. Bimbing ibu, mengingatkan kembali ibu bagaimana meneran yang baik ya. Meneran pada saat kontraksi, tidak menahan napas saat kontraksi, ya, kemudian tidak mengangkat bokong, ya, meneran seperti mau buang air besar, ya. Kemudian bila ada dorongan meneran, bila belum ada dorongan meneran bisa juga ubah posisi. Misalnya tadi posisi setengah duduk, bisa posisi duduk atau posisi jongkok atau posisi merangkak dan posisi-posisi lain yang bisa digunakan dalam persalinan. Kemudian langkah selanjutnya yaitu persiapan pertolongan kelahiran bayi. Letakkan handuk di atas perut ibu. Ya, satu handuk letakkan di atas perut ibu, kemudian satu handuk diletakkan di bawah bokong ibu sebagai alas bokong. Buka tutup parteset, pakai sarung tangan DTT pada kedua tangan atau sarung tangan steril. Kemudian lakukan pertolongan kelahiran bayi. Yang pertama kita membantu lahirnya kepala. Setelah kepala tampak 5 sampai 6 cm, lindungi perineum dan tahan kepala bayi. Jadi tangan kanan itu di bawah kain segitiga untuk melindungi perineum dan satu tangan kiri itu menahan puncak kepala ya. Kemudian bantu ibu untuk meneran ya, bimbing ibu untuk meneran. Setelah kepala lahir, Periksa terlebih dahulu ada tidak lilitan tali pusat. Jika ada lilitan tali pusat dan bisa dilepaskan atau dikeluarkan melalui kepala, maka kita keluarkan melalui kepala. Tapi jika lilitan tali pusatnya kencang, ya pasang 2 klem pada tali pusat, kemudian potong di antara 2 klem. Ya. Setelah itu langkah selanjutnya yaitu tunggu putar paksi luar, di mana kepala akan mengadakan putar paksi luar menghadap ke salah satu paha ibu untuk menyesuaikan dengan letak punggung janin. Setelah kepala melakukan putar paksi luar, langkah selanjutnya yaitu kita akan membantu melahirkan bahu. Caranya bagaimana? Pegang kepala secara bivarietal. Nih, secara bivarietal. Ya, kemudian arahkan ke bawah untuk melahirkan bahu depan, kemudian naikkan ke atas untuk melahirkan bahu belakang. Setelah lahir berturut-turut, lahirlah badan dan tungkai, lakukan sanggah dan susur. Tangan kanan memegang lengan dan badan untuk menyangga dan tangan kiri melakukan penyusuran pada badan bayi ya. Kemudian lanjutkan sanggah dan susur sampai mata kaki. Sudah selesai kala 2, kita masuk ke penanganan bayi baru lahir ya.
nilai bayi, keringkan tubuh bayi, nilai bayi dengan cepat ya, yang dinilai tangisan, warna kulit, gerakan ya. Jika tidak tiga itu minimal tiga tanda itu tangisan, warna kulit, gerakan yang kita nilai ya. Jika semuanya baik, maka langkah selanjutnya itu keringkan tubuh bayi, ya letakkan bayi di atas perut ibu boleh atau di tempat yang terdekat ya kalau di pusatnya pendek. Kemudian hindari dari air ketuban, ya langkah selanjutnya yaitu keringkan tubuh bayi, kecuali tangan. Nanti ini akan membantu pada waktu pelaksanaan IMD ya, karena bau cairan ketuban pada tangan ini akan membawa bayi menemukan puting susu ibu. Kemudian ganti handuk jika handuknya basah ya. Langkah selanjutnya yaitu periksa tinggi fundus uteri untuk memastikan ada tidak bayi kedua. Jika ada bayi kedua, lanjutkan dengan melahirkan bayi kedua dengan langkah yang sama. Jika tidak ada, langkah selanjutnya yaitu beritahu ibu akan disuntik. Ya, ibunya diberitahu bahwa dia akan disuntik oksitosin. Kemudian langkah selanjutnya klem tali pusat. Klem tali pusat. Kemudian lakukan melahirkan tali pusat dan plasenta. Setelah tali pusat lakukan sebelumnya suntik oksitosin ya. Kemudian sebelumnya kita lakukan pemotongan dan ikat tali pusat ya. Sudah ke tali pusat di klem tali pusat, lakukan pemotongan dan ikat langsung tali pusat. Ya, lebih kurang 1 menit setelah bayi lahir ya. Kemudian bungkus dengan kasa steril, letakkan bayi di atas dada ibu, ya, kepalanya di antara payudara ibu, menghadap ke salah satu payudara ibu, dada ibu dan dada bayi nempel, ya, kemudian selimuti bayi, pakaikan topi. Kemudian kita lanjut ke penata laksanaan aktif skala 3. Bagaimana penata laksanaan aktif skala 3? Yaitu dimulai dengan pindahkan klem 5-10 cm dari vulva. Kemudian letakkan satu tangan di atas perut ibu, tangan kanan meregang tali pusat, tangan kiri berada di atas simfisis untuk melakukan dorongan uterus ke arah dorsokranial. Kemudian langkah selanjutnya yaitu mengeluarkan plasenta. Bila plasenta telah lepas, minta ibu untuk meneran. Ya, saat plasenta di vagina, lahirkan plasenta dengan kedua tangan. Rangsangan taktil, bila plasenta telah lahir, segera lakukan masase pada fundus uteri ya untuk merangsang terus berkontraksi agar tidak terjadi atonia uteri. Kemudian langkah selanjutnya menilai perdarahan ya, periksa kedua sisi plasenta, bagian maternal, bagian fetal. Kemudian evaluasi kemungkinan laserasi perineum. Ya, cek ada tidak laserasi, buka pulvanya dilihat pada jam 6, pada jam 9, pada jam 12, pada jam 3. Ada tidak robekan. Jika terjadi robekan, maka langkah selanjutnya yaitu kita lakukan penjahitan ruptur ya atau robekan. Kemudian setelah selesai, langkah selanjutnya kita ke prosedur pasca persalinan. Di sini kita harus secara teratur memastikan uterus berkontraksi dengan baik. Biarkan bayi melakukan kontak kulit dengan kulit minimal 1 jam. Kemudian setelah 1 jam ambil bayi untuk diberikan vitamin K sebanyak 1 mg pada paha kiri. Kemudian salap mata, timbang dan periksa. Ada tidak kelainan. Kemudian setelah itu letakkan lagi bayi di atas perut ibu. 1 jam kedua kita ambil lagi kembali bayinya untuk diberikan injeksi vitamin K. Kemudian
Vitamin K sudah ya, tadi vitamin K diberi imunisasi hepatitis B pada paha kanan. Kemudian langkah selanjutnya yaitu pantau kontraksi. Ini sudah masuk ke kala 4 atau kala pengawasan. Kita harus memantau kontraksi pada 1 jam pertama itu tiap 15 menit, pada 1 jam kedua tiap 30 menit. Ajarkan kepada ibu dan keluarga untuk masase, ya. Kemudian periksa nadi ibu, periksa bayi, suhu, pernapasan. Pastikan semuanya dalam keadaan baik. Evaluasi dan estimasi jumlah perdarahan. Kemudian kebersihan dan keamanan. Masukkan semua peralatan bekas pakai dalam klorin, kemudian buang bahan terkontaminasi, bersihkan ibu, pastikan ibu nyaman, ya, lakukan dekontaminasi tempat persalinan. Ya, ada dekontaminasi mana benda tajam, ya, mana sampah basah, mana sampah kering. Kemudian celupkan sarung tangan dan balutan klorin, cuci tangan, dan langkah terakhir adalah lengkapi partograf untuk periksa tanda vital dan asuhan kala 4. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan untuk langkah menolong persalinan sesuai APN. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan didiskusikan dalam kolom chat yang sudah saya siapkan. Terima kasih atas perhatian saudara-saudara. Semoga kita dapat berjumpa di lain waktu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.